Annyeonghaseyo, El Inmida. Karen Imida, selamat bergabung untuk Sobat Medio di Kamchagia Korea. What's on? Yes, Kali ini kita akan bahas drakor yang trending. Yang lagi Bener banget dari segala aspek ya, tentunya dari pemainnya, ceritanya, semuanya. Dan drakor yang pertama yang akan kita bahas adalah kembalinya doyanan-doyanannya Yes. para hawa, Udah tahu kan? the one and only Hmm. Sung Joong Ki. Bener banget, Uri Duren, udah keren tentunya ya. Berat ini semuanya langsung bergetar semuanya kan. Langsung salfok ya tentunya. Dia comeback di drakornya Reborn Rich guys. Yes, Dan setelah bener ini sebelumnya kan dia sempat juga muncul jadi cameo di drakornya Little Woman. Iya, jadi tukang Yes. sepatu, bukan tukang sepatu ya, tapi kayak menjaga sepatu, Menjaga toko sepatu, elit, toko itu. elit Bener gitu banget. Nah, siapa coba yang sudah menunggu lama si Duda keren ini? Pasti kalian semua kan tentunya udah ngelihat kayak, Bener. wah ternyata akhirnya dia masih main. Iya. Apakah dia kangen Waduh. sama aku? Nah itu Gue juga dia. nungguin sih sebenarnya. Tuh kan, buktinya sudah ada. Iya kan, bener banget. Apalagi kalau cewek-cewek nggak mungkin nggak Cewek-cewek. nungguin gak sih? Betul banget, apalagi kan dia main di Reborn Rich, lawan mainnya ini juga tidak kalah hits Bener juga banget. di salah satu pemeran di Hospital Playlist, siapa lagi kalau bukan Shin Hyun Bin. Dia tuh salah satu artis terbaik di Baek Sang Awards yang ke-47 dan ya ternyata lawan mainnya Sung Joong Ki. Bener banget. Gimana coba? Mah, pas main Double di Hospital trouble. Playlist, Hospital Playlist ini sebenarnya vibes-nya tuh beda ya, sama dari Reborn Rich. Kalau misalkan di Hospital Yes. Playlist lebih kayak ya udah flat aja. Yeah. Tapi kalau di sini agak aura savage-nya keluar. Wow, lebih berani guys dibanding yang sebelumnya karena kan ini juga aktor yang lawan mainnya dia itu kan sama-sama ya sudah senior ya. Bener. Jadi harus semakin berani lagi begitu. Dan tentunya buat kalian semua yang belum nonton nih harus ditonton. Bener banget, karena uniknya dari namanya ya, Namanya Reborn aja, Rich, tapi Reborn bukan Rich. kayak Reborn Rich dia lahir kembali jadi kaya, enggak. Bukan, salah. Enggak. Nah, Di jadi sini, pokoknya ceritanya bagus banget dan harus ditonton. Intinya itu aja udah. bener banget, jadi Harus sebenarnya dilihat. konfliknya sebenarnya ada banget dari Ada keluarga, banget. sama dari sebenarnya kayak ada unsur-unsur politik sebenarnya. Oh. Unsur politik, jadi kayak agak sedikit mikir ya guys. si Jongki ini masuklah ada keluarganya dia, tapi dia dibunuh sama kakeknya. Saudara-saudaranya, ada kakeknya, abojinya dia. Itulah mengapa dia akhirnya jadi Reinkarnasi di situ benar-benar, tapi Wow. karena masih kecil kan, jadi pas dia reinkarnasi jadi orang, si Song Joong Ki ini udah gede, nggak ngenalin dong, masuklah nih ke keluarga ini, menerima lah dia, kerjalah di perusahaan itu. Nah di situ dia kerjasama sama Luar si biasa. Shin Hyun Bin, karena Shin Hyun Bin ini kerja jadi jaksa, tapi Oke. jaksa di sini tuh kayak jasa yang benar-benar lurus aja gitu, dia Nggak belok ya? menegakkan Bener-bener. keadilan. Nah Yes. di sini katanya sih dia akan kerjasama sama Song Joong Ki, kerjasama nih dia sama Song Joong Ki buat ya kita nggak tahu nih mau nggulingin perusahaannya Betul. si kakeknya Ini yang Joong seru. Ki, apa dia musuh dalam selimut sebenarnya. Itu sebenarnya masih konflik karena masih di episode 6 Sobat Betul banget. Video. Harus ditonton dan harus ditunggu juga karena ya Benar. kapan lagi coba ada drama-drama berbau revenge bagi Bener kalian banget. penikmat revenge kan? Karena sebenarnya dari segi sinematografi juga bagus Oh banget. ya, oke banget. Keren banget di episode 2 itu gue sebenarnya agak salfok, sebenarnya bukan karena Joki juga, tapi karena sebenarnya dia reinkarnasi. Karena apa ya, gue bingung banget, kayak mungkin emang mata gue aja sih yang tertuju hanya kepada dia gitu The loh. one and only. Sinematografinya dari segi segala aspek, jadi mas gue kayak nggak janggal gitu loh, nggak janggal Betul. dari setiap Setuju. perpindahan scene-nya dia, bener-bener Rapih lah. smooth banget, iya. Rapih Bener banget, luar biasa. bener banget. Dan tentunya harus masuk ke dalam wishlist kalian ya. Kalau Bener. misalnya dia update, langsung nonton dan langsung ceritain ke kita. Bener banget. Di kolom komentar Yes. bisa banget cerita dan juga ya kalau misalnya boleh ada scene-scene favorit kalian boleh dimasukin. Karena spesialnya sebenarnya si drakor ini, si Reborn Rich ditayang seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, karena biasanya kan kalau misalkan drakor cuma Ya, seminggu cuma sekali seminggu doang sekali, kan, ini seminggu seminggu sekali. 3 kali Ini dia seminggu itu 3 kayak kali. lebih Wow. cepat selesai, karena gue kan timnya nggak ongoing ya, jadi tahu aja gitu biar langsung mau nonton gitu. Biar langsung semuanya habis ya, sekali tapi aja. spesial kalau untuk Jongki ongoing sih, Ah, ngikutin sih dari- Ada ini ya catatan khusus untuk Mas bener Jongki. banget.
kita nggak mau terlalu banyak spill sih, nanti takutnya kebablasan ya sobat media. Berbahaya karena masih ongoing juga. Iya bener banget. Nextnya coba nih ada drama apa lagi nih? Ini lo tau gak sih kayak drama yang tentang sebenarnya bukan unsur-unsur alien juga sih, tapi kayak berbau fantasi. Oh. Judulnya Glitch. Nah, udah tau banget nih Glitch nih. Kalau tadi udah ngomongin Jongki, dia lawan mainin Jongki di drakor Vincenzo. Wow. Siapa El kasih tahu namanya? John Yo-bin. Bener banget. Itu keren banget sih pas dia main di Vincenzo. Dan tuh kan gue ternyata jadi salfok lagi. Mereka tuh sama-sama comeback guys. Bener. Dan gak mau kalah sama Mas Duren, tidak keren. Waduh, udah gitu emang comebacknya kagak beda jauh. Oh iya, gak beda jauh ya? Iya, beda jauh kan. Yes, beda tanggal doang. Si Glitch ini di Oktober, dia di November, beda sebulan doang. Beda sebulan, tapi sebulannya paling ya gak nyampe sebulan, pas banget sih. 30 hari. Bener banget. Nah, di drakor ini sebenarnya uniknya karena gayanya si John Yo-bin ini agak-agak bukan nerd juga sih, tapi kayak karena mungkin masih di bangku kuliah kali ya. Terlalu mahasiswa yang suka belajar. Kalau misalkan kayak di di Vincenzo kan gayanya kan kayak elegan, mungkin karena gayanya dia enggak anak-anak mahasiswa. Yes, kayak gitu. Nah, dia ada pacar. Dia tuh udah jalin hubungan 4 tahun. Ngomong lah nih sama pacarnya, dia bilang, kita kapan nih Cagi mau ke jenjang pernikahan, dia bilang gitu kan. Pacarnya masih nggak mau, kayak ogah-ogahan, masih nahan kan. Nah, entah gimana dia lagi terlibat conversation kan, tiba-tiba nih pacarnya si cowoknya ngilang. Ngilang, bener-bener ngilang. Dicariin kemana ya, kok nggak ada. Sampai diteleponin. Ya kan gue mikir kayak, waduh kok masa di ghosting, tapi kan agak aneh ya karena masih kayak gini terus tiba-tiba keluar hilang. Mungkin kayak waduh gue di ghosting nih pas segala macem. Si John Yo-binnya kayak agak stres dong, kayak maksudnya kemana nih, kayak gue udah 4 tahun nungguin dia kan. Apa gue salah ngomong, ditanya lah ke teman-temannya, diteleponin, disamperin apa segala macem, gak ada yang tahu jejaknya segala macem. Aneh dong di situ dia. Iya, dia pun bertanya-tanya kemana pasangannya dia. Iya kan, aneh banget sobat media, pasti nonton tahu banget karena sebenarnya nggak gitu banyak juga episode ini. Si Glitch ini cuma 10 episode doang. Aja, cukup. Lalu sebenarnya sempat trending juga sebenarnya di Netflix. Berapa minggu ya tuh gue lupa, agak lama juga, makanya gue nonton. Sebenarnya gue tuh tim trending juga. Maksudnya tim trending yang gak geser-geser. Apa yang kalau misalnya emang udah ada di layar home-nya Anda ya langsung dipencet aja. Bener banget. Terus yang lebih spesial lagi sebenarnya sebelum ini masuk ke platform, ini ditayangin dulu di Busan International Film. Jadi untuk warga Korea pasti udah nonton duluan. Betul gitu loh banget. dibanding kita. Bener banget. Tapi cuma 4 episode doang. 4 episode awal, sisanya nonton di platform. Yes, bener banget. Nah sebenarnya ini tuh yang tadi gue bilang selama 10 episode ditulis sama Jin Han-se. Nah sebelumnya dia udah pernah nulis drama ekstrakurikuler. Nah ini tuh genrenya tuh sebenarnya iya, nonton anak sekolah juga. Lebih kayak nggak ke romance tapi kayak lebih ke konflik kehidupan juga, slice of life, sama ada thrillernya. Itu yang nonton yang nulis tuh drakor itu si Jin Han-se-nya. Nah tapi untuk di Glitch ini nggak ada thriller-thrillernya, cuman lebih kayak ke fantasi, tapi seru juga, lama-lama seru juga ikutin flow-nya. Seperti itu. Bener banget. Terus dia juga pernah masuk salah satu best drama di Baeksang Arts Awards. Ini sebelumnya yang tadi lu bilang ya, si Shin Hyun-bin ya. Masuk juga di filmnya, juga masuk sobat video. Nah, kalau dari El nih, ada apa lagi sih yang trending selain itu? Kalau yang trending ya kebetulan karena saya orangnya biasanya numpang ya kalau masalah perdrakoran ini guys, karena I'm not into drakor yang terlalu picky seperti yang saya sebutkan di episode-episode sebelumnya. Hanya yang benar-benar ya, salah satunya Kingdom. Kenapa? Kingdom. Yang mau gue kasih tahu ini berikutnya ini adalah berbau-bau kerajaan-kerajaan zaman Seguk dulu. Ya namanya Seguk, betul banget. Judulnya Under the Queen's Umbrella. Nah, ini luar biasa banget, drama-drama yang vibes-nya kerajaan itu kayak apa ya? Brings back memory banget. Iya, kayak vibes-nya emang beda aja gitu. Awalnya gue gak suka. Gue gak suka banget film kerajaan. Karena gue jatuh cinta banget sama film namanya Hwarang di situ. Hwarang. Iya. Langsung di situ tuh pas gue nonton Hwarang, kayaknya kan sebenarnya gara-gara pemainnya ada Taeyong ya, belum lah ya, langsung kembali lagi ke artis yang bermain di situ. Betul, dari situ langsung suka. Gue mikir kayak waduh kayaknya drama-drama Seguk maksudnya kayak otak gue kayaknya cuman gara-gara skeptis aja deh sama perdrakoran itu. Nonton suka. Sama gue juga nonton si Queen Under the Umbrella ini karena awalnya kan kayak
kayaknya seru juga nih, apalagi ada Ibu Suri yang main di situ. Ibu Suri. Itu kayak ibu segala masa Ibu nggak sih? segala Di setiap masa, drakor ada gitu semuanya loh. ada di sini, the one and only Kim Bener banget. Hae-sok. Tapi sebenarnya itu Kim Hae-sok. gue pernah baca ya, kan lagi Twitteran kan, tentang Queen Umbrella ini, karena sebenarnya kan di Twitter ada, di TikTok ada, semuanya ada. Dia selalu seliweran lewat mulu. pokoknya di media sosial. Tapi banyak kontroversi. Bener. Gue lupa di episode berapa, 2 episode awal atau apa ya? Ya pokoknya intinya adalah yang nggak sesuai dengan jalan sejarah yang ada di Korea. Bener Itu banget. yang bikin jadi kontroversi. Tapi Yes. tenang saja, tetap trending guys. Dan ratingnya Gokil. tuh bagus banget. Bener banget. Bahkan sampai nyentuh 2 digit kalau nggak salah Iya, waktu nggak itu. geser masalahnya. Nggak Gila. geser. Walaupun Luar sempat biasa. dikecam itu, cuman kayak ya udah Iya. terus kan flownya. Karena dia Keren banget. menghasilkan, Bener banget, langsung kayak gini. betul banget. Langsung kita tahu ya sobat video kalau Ya, udah tahu kayak gini ya. Ya mau digeser gimana orang menghasilkan Bener kan pusing. banget. Luar Bener biasa. banget. Nah jadi kalau bagi kalian yang ya menggunakan TV kabel, drakor ini kan berhasil menggayat hati kalian kembali dengan genre dari kerajaan. Bener banget, apalagi tadi gue bilang kan Ibu Suri yang Ibu diperanin Suri. sama Kim Hae-sok. Kim Hae-sok, Bener the banget. one and only Bener pokoknya banget. tuh orang. Di sini Terus-terusan jadi karakternya Ibu Suri. Dia tuh sebenarnya apa aja tuh bisa. Semua Antagonis bisa, protagonis bisa. Kalau di sini sebenarnya dibilang antagonis juga enggak. Tapi emang lebih orangnya kayak tipenya yang sensitif lah. iya, kayak saklek gitu Saklek, loh. ya. Sama di Ya drama. kayak ibu-ibu zaman dulu. Bener banget. Bener. Di Queen Umbrella ini juga dia kayak bener-bener kayak ngomong seperlunya aja. Mukanya nggak pernah senyum. Kayak Si Ibu Suri ini. Bener banget. Kayak kalau gitu sama ya, media. mamahnya bawang merah ya Bener kayaknya. banget, gitu apalagi kan pokoknya. nyertain tentang dinasti Joseon juga kan. Joseon, Di bener. zaman itu bener-bener emang sensitif banget. Jadi kayak Yes. bener-bener kalau di zaman itu di dinasti Joseon itu bilang kalau pendidikan itu emang Hanya untuk menguntungkan, kelas-kelas ya. tapi hanya untuk menguntungkan kelas atas. Kelas atas aja, Jadi kayak betul. bener-bener masih pengotak-kontakan banget, sama kayak di film itu bener-bener pengotak-kontakan. Oh ini sejarahnya, oh si Kim Hae-sok jadi apa, punya anak lagi penerus kayak gitu. Betul. Pokoknya harus Bener. semuanya tuh berpendidikan Bener banget. dan harus sukses semuanya. Bener Ini banget. zaman dulu ya relate sih sebenarnya, ya Iya. mirip-mirip sama kita lah. Nah itu ya yang membuat Under the Queen's Umbrella ini ya seperti judulnya, ya diliatin semuanya sama Ibu Ratu si Kim Bener Hae-sok banget. ini. Bener banget. Mata lang. Selain si Kim Hae-sok, ada juga namanya tuh Ratu Hwaryong. Di situ di karakternya ya. Yes Nah, sir. tipe ratu yang tipe itu apa ya? Sensitif. Jangan nggak boleh kayak lu gue senggol gue bacok gitu kayak ibaratnya kayak gitu ya, ibaratnya kayak Galak. gitu. Karena sensitif banget itu kayak ada namanya dia punya anak kan, dia punya anak, dia bilang oma, dia bilang gitu kan, aku nggak mau jadi penerus oma, dia bilang gitu karena kan kalau emang kerajaan yang tadi gue bilang turun menurun kan, Yes, dia bilang benar. sama si Ratu Hwarong, oma aku nggak mau jadi raja nanti, dia bilang gitu kan. Si Ratu Hwarongnya diem doang. Nanti sobat video cari aja deh episode berapa dia diem Yes. doang. Dia teriak dong. Wah menggelegar banget, gue nggak mungkin dicontohin Nggak ya mungkin sobat dicontohin video ya, ya, jangan. nanti ada ya cuplikannya ya. Dia teriak, wah 나갈 생각 전혀 없습니다. 왜? 저 안 나가고 싶습니다. 넌 또 왜? 니들도 다시 한번 고민해보고. 왜 다시 고민해야 합니까? 왜는? 그럼 생각이라도 해봐. 내가 니들이 잘못한 못 느꼈어? 언제 한번 공부해라 뭐해라 단 한 번이라도 부탁한 적 있었어? gue langsung kayak oke, tapi untung cakep sih. Untung cantik. Itu cantik ya, oke. Nah, mungkin tipe-tipe kalau ratu yang seperti itu gitu loh. Itu Ratu ya. Ya kayak Ya, gitu. Selain langsung muncul cantik. selain emang galak, dia juga suka ngomongin kayak keluarin Ya kalau kata-kata. kata-kata kasar lah. Mengumpat. Bener, Mengumpat. kayak shh, ya Wah. ada lah ya, sumpah serapah yang dikeluarin dari mulutnya dia. Terus ada lagi gak sih yang Terus kayak ada lagi namanya Nah. Choi Won Young. dia jadi raja gak dia sih? jadi raja. Iya bener banget. Tapi zaman dulu kan terkenal dengan ia memiliki selir. Iya. Ya istrinya banyak yang cuma satu. Bener, kalau zaman dulu sama kayak di Hwarang, di tipe-tipe kayak gitu, pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. banyak, pasti banyak. Pasti banyak. Nah, jadi buat kalian semuanya sobat medio, ya kalau misalnya masih bingung mencari drama-drama Korea yang lagi trending banget, ya ini mungkin bisa jadi salah satu referensi yang terbaik karena kan ya kapan lagi coba semuanya dapat dari segi kekeluargaannya dapat, Dapat. terus dari segi Pendidikan sih juga sebenarnya, dapat juga, terus hubungan insight-nya. dengan orang tua juga dapat. Coba tuh. Bener Dua ibu tadi coba Tapi sebenarnya bayangin. ada lagi nih pelajaran yang gue ambil. Apalagi tuh, Cap? Sebenarnya baik lagi sih ke salfok lagi karena ini gue lagi kayak namanya tuh tersungnam gak tuh? Karena ada aktor namanya tuh Moon Sang Min di sini. Dia meranin jadi Pangeran Sungnam. Oh, pantas. Pangeran Sungnam. Nah nilainya apa yang bisa diambil? Nggak bukan kegantengannya ya, enggak. Beda, Cuman beda, dari beda. gaya kepemimpinannya dia pas segala macam. Dia sebenarnya Yes. anak dari Ratu Si Hwarong, anak kedua. Oh, yang anak tadi gue kedua. bilang yang suka Ya, yang suka sumpah teriak.
serapa. Tiba-tiba sumpah serapa. Anak kedua. Cuman untuk lebih lanjutnya Sobat Medio, kita nggak mau spill tentunya ya. Untuk gimana karakternya yang tadi gue bilang tetap dermawan. Untuk dari visual nggak perlu diraguin lagi. Bener Bang. Sobat Medio boleh banget nih yang tahu tokoh-tokoh lain atau cerita Yang lain. boleh banget langsung komen ke kita atau Yes. kasih insight. Share lah. Bener banget Kasih dari insight. kira-kira ada saran apa lagi nih, mau bikin apa lagi, boleh banget. Bener banget. Jadi kita nggak cuma ngomongin drakor. Berapa waktu lalu ngomongin idol. Bener, Terus ada kejadian juga di Korea. bener. Kalau misalnya ngomongin adat Korea juga boleh. Langsung Yes. aja di-mention di @medio@kgmedia lewat Instagram by Betul. DM atau bisa juga kirim lewat email di Yes. podcast@kgmedia.id. Bener banget. Dan nanti kita ya siapa tahu Anda beruntung terus kita undang Who ngobrol knows? bareng. Bener Who knows? banget. Bener kan? Bener banget tuh. Siapa sih Nah. nggak mau ngobrol sama Elgin dan Karen tentunya. Kita kalau bisa ngomong bertiga kan makin seru lagi. Bener, Yoi. makin seru ya, makin pecah. So, tungguin di episode What's On lainnya ya. Ya, bye bye. See you. Annyeong.